Halo saudara, ketemu lagi sama saya Ois Fahresa di channel Kareba Saham, tempat tak diskusi saham. Jadi hari ini mau kita bahas dulu itu tentang perusahaannya PT Steel Pipe Industry of Indonesia, yang dimana kode emitennya ini atau kode sahamnya itu ISSP. Jadi sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu ini perusahaan apa ini ISP. Jadi ISSP ini adalah perusahaan produsen pipa baja dengan kapasitas produksi terbesar yang ada di Indonesia. Terus dia juga sudah berpengalaman dalam produksi pipa baja. Nah, apa yang buat tertarik dengan ini perusahaan? Itu pertama dari segi net profitnya. Kenapa? Karena net profitnya ini naik terus ke dari tahun ke tahun. Mulai dari tahun 2017 naik terus ke sampai tahun sekarang 2021. Apalagi di gross profitnya juga naik terus ke dari tahun 2017 sampai sekarang tahun 2021. Nah, apa yang paling tertarik ke sama ini perusahaan itu? Pertama, utangnya. Utangnya ini turun terus ki. Yang dulunya itu utangnya 100% dari ekuitasnya atau dari modal bersihnya itu turun ki terus sampai di tahun 2021 itu signifikan sekali turunnya menjadi sisa 50% mami. Ini menarik sekali memang ini perusahaan karena bisa kita kontrol utangnya. Jadi kalau mau kita tahu lebih lanjut bagaimana ini perusahaan ISP, makanya nonton ini terus videonya saudara sampai habis. Tapi jangan lupa subscribe juga, share, like dan komen juga ini supaya channel ini bisa bantu semua dalam analisa saham melalui analisa fundamental. Oke saudara, jadi pertama itu kita bahas dulu dari segi revenue atau segi pendapatannya ini ISSP. Nah, kalau kita lihat gitu dari tahun 2015 sampai tahun 2019 itu memang dia signifikan pendapatannya naik terus Tapi di tahun 2020 di tahun 2020 itu menurun pendapatannya. Yang dulunya itu sekitar 4,8 triliun itu turun menjadi sekitar sisa 3, triliun mami. Nah, kalau menurut analisa itu pendapatan itu sebagusnya itu atau sebaiknya itu naik terus tapi di tahun 2020 itu pendapatannya turun Nah, tapi menurutku kalau turun ini pendapatannya nih ISP di tahun 2020 itu wajar Kenapa? Karena seperti yang kita tahu di tahun 2020 itu memang ada pandemi. Jadi kenapa itu turun pendapatannya ini ISP ya karena itu semua yang mempengaruhi sampai turun pendapatan atau penjualannya ini ISSP. Tapi kalau lihat lagi di tahun 2021 yang mulai lagi naik ini pendapatannya ini ISSP. Nah, jadi menurutku ini ada hal yang bagus dari ISSP karena mulai lagi naik pendapatannya. Nah, terus kita langsung lanjut dulu di segi laba bersihnya. Nah, kalau kita lihat dari tahun 2015 sampai tahun 2017 itu memang kurang bagus dari segi laba bersihnya ini ISP. Karena kenapa? Karena dia itu turun terus Bahkan kalaupun saya ketemu ini perusahaan di tahun 2017 itu, ya mungkin tidak bakal invest di perusahaan ini. Kenapa? Karena kalau lihat dari tahun 2015 saja, dia tuh keuntungan atau laba bersihnya itu sekitar 159 miliar itu turun di 2017 turun terus menjadi sisa 8 miliar mami. Nah, siapa kira-kira yang mau invest di perusahaan yang keuntungannya turun terus? Nah, ini kan kita tidak tahu kalau anggap ini 2018 belum terjadi. Ini kan kita tidak tahu, bisa jadi turun lagi bahkan sampai minus keuntungannya. Nah, tapi bagusnya ternyata di tahun 2018 itu dia sudah ada mengalami peningkatan, artinya meningkat laba bersihnya ini ISP menjadi dari 8 miliar menjadi 48 miliar nih. Dan sampai di tahun 2021 itu meningkat terus menjadi 427 miliar. Bagus ternyata. Tapi harus kita tahu apa yang buat bahkan di tahun 2021 itu dia labanya naik signifikan tinggi sekali, padahal di tahun 2020 itu sekitar 175 miliar, ini langsung naik menjadi 427 miliar. Nah, berarti ini ada hal yang menarik. Nah, apa yang menarik di tahun 2021 itu kita bahas sebentar. Tapi kita kembali dulu di revenue-nya, karena kita harus tahu dulu apa-apa revenue, kontribusi atau apa-apa yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penjualan atau revenue-nya ini ISP.
kita lihat dari beberapa segmennya. Nah, ternyata di ISSP ini terbagi atas 4 segmen. Yang pertama itu pipa baja lurus, yang kedua pipa baja spiral, yang ketiga pipa strip, dan yang keempat itu dari segmen jasa dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat ternyata yang paling memberikan sumbangsi terbesar itu ada di segmen pipa baja lurus, yaitu memberikan sumbangsi sebanyak 70%. Terus yang kedua itu di sini, di pipa baja spiral, dia memberikan sumbangsi sekitar 17,3%. Terus yang ketiga itu di strip, dia memberikan sumbangsi sebesar 10,1%. Dan yang terakhir itu di segmen jasa dan lain-lain, dia memberikan sumbangsi sekitar 1,7%. Nah, dari sini kita tahu, oh ternyata di tahun 2021 sumbangsi terbesar itu berada di segmen pipa baja lurus. Belum tentu ini segmen pipa baja lurus yang selalu memberikan kontribusi yang paling besar. Nah, bisa jadi ada kontribusi lain. Jadi kita lihat lagi mulai tahun 2015. Ternyata di tahun 2015 memang segmen ini pipa baja lurus yang selalu memberikan kontribusi yang besar. Dan tahun 2015 itu sekitar 50%. Dan di tahun 2021 itu sudah naik menjadi 70,91% atau kalau kita bulatkan menjadi 71%. Berarti ada hal yang baik dari segi segmen pipa baja lurus. Terus selanjutnya kita bahas yang tadi tuh ini. Kalau dilihat kita yang tadi menarik itu kan di sini. Di tahun 2021 itu ada hal yang menarik. Kenapa bisa naik signifikan kini? Laba bersihnya yang sebelumnya itu di tahun 2020 itu sekitar 175 miliar itu menjadi sekitar 427 miliar. Ternyata hal yang menarik itu karena menurunnya beban keuangan. Yang dimana beban keuangan itu yang paling menurun besar itu ada di bunga bank. Jadi bunga banknya ini yang bayar kan yang intinya kan uangnya ini perusahaan atau laba bersihnya ini perusahaan bakal berkurang kalau banyak bunga yang harus bayar toh. Banyak bunga bank yang harus bayar. Tapi di tahun 2021 itu menurun bunga banknya. Yang sebelumnya itu sekitar 100 miliar, itu turun menjadi sisa 79 mami yang bayar. Nah, kalau kita jumlahkan semua itu di sini, sekitar 100 miliar itu sisa yang bayar itu sisa 83 miliar mami. Nah, menurunnya bunga bank ini berarti ada indikasi atau ada tanda kalau ternyata utangnya juga pasti ikut turun. Karena tidak mungkin ini bayar bunga bank semakin turun bunga banknya, tapi utangnya naik. Tidak mungkin tuh karena bunga kan kalau dia pinjam di bank itu kan pasti ada bunganya. Nah ini kalau dilihat bunga banknya ini turun berarti bisa jadi utangnya ini ISP itu juga turun. Nah untuk itu kita hitung lagi, kita lihat lagi utangnya ini ISP kita pakai ini solvency ratio. Nah, ternyata kalau kita pakai bandingkan antara utang berbunganya atau utang banknya terhadap ekuitasnya atau modalnya ini perusahaan, itu signifikan kita terus turun. Turun terus gini. Nah, kalau lihat dari tahun 2018 itu utangnya pernah sampai di 100,4%. Tapi lihat sekarang sisa 55% mami. Berarti ini bisa dikonfirmasi memang bunga bank yang turun itu memang karena utangnya memang turun. Berarti ini hal yang baik menurutku saya. Bagus sekali nih perusahaan karena mampu terus kontrol utangnya sampai dia turunkan terus utangnya. Nah kalau semakin lama begini terus, kalau utangnya sampai 0 ya semakin bagus. Artinya utangnya 0, dividen juga bisa dapat lebih besar lagi karena ndak mengurangi lagi bunga yang harus bayar. Selanjutnya kita lihat lagi dari rasio profitabilitas. Kalau dilihat ada hal yang aneh. Sebelum kita bahas di tahun 2020, tahun 2021, kita bahas dulu di sini. Yang di tahun 2016 sama di 2017. Nah, yang paling penting sebenarnya yang dibahas itu di tahun 2017. Kenapa ini ada hal yang menarik begitu? Ada hal yang mengganjal menurutku. Apa penyebabnya ini sampai drop sekali nih di tahun 2017? Kita lihat
gross ini kan GPM itu artinya gross profit margin, OPM itu panjangannya operating profit margin, dan NPM itu net profit margin. Nah, kalau dilihat ke 2017 itu drop sekali dari GPM-nya, gross profit margin-nya turun ke dari 21%, sisa turun menjadi 15%, laba operasinya atau net operating profit margin-nya turun ke dari 19%, sisa 9,2% mami. Nah, apalagi net profit-nya yang dulunya itu 3,2%, turun ke sisa 0,2% mami. Nah, ini yang harus bahas, atau ini yang harus cari tahu apa yang menyebabkan ini sampai drop sekali kini di tahun 2017. Padahal kalau kita lihat ternyata di tahun 2017 kita bandingkan ke semua itu dengan revenue atau dengan pendapatannya. Kalau lihat kini dari 2016 ini kan 3,2 triliun itu. Kalau lihat ke pendapatan itu naik ji. Ini tuh 2016, 2017 itu naik ji pendapatannya. Nah, tapi kenapa gross profit marginnya turun? Itu karena jelas ini memang dari 2016, 2017 itu turun ki. Ternyata kalau dilihat gitu ada beban pokok atau beban bahan bakunya nih yang tinggi sampai kasih turun ki laba kotornya atau ini gross profit marginnya, sehingga net profit laba bersihnya juga itu ikut turun. Toh? Nah, kalau lihat juga di laporan keuangannya langsung itu di tahun 2017 ini kita lihat toh ini beban pokok pendapatan itu di tahun 2016 itu beban pokoknya sekitar ini 2,5 triliun. Terus di tahun 2017 itu menjadi 3,1 triliun. Nah, itu yang membuat laba kotornya ini itu turun ki dari sini, turun ki menjadi ini. Nah, ini yang menyebabkan di tahun 2017 itu kenapa gross profit marginnya turun, operating profit marginnya turun, sampai net profit marginnya atau laba bersihnya itu turun ke semua. Nah, ini nih juga salah satu alasan yang buat kenapa harga sahamnya di 2017 itu juga anjlok atau drop sampai kurang lebih 50% lah. Nah, kalau dilihat gini tuh, ini harga tanggal 3 Januari itu harga sini. 2017 itu pernah aja mencapai paling tinggi kayaknya sekitar ini 242 rupiah per lembar sahamnya. Dan sampai di 2018 itu jadi sepanjang 2017 itu turun terus. Di akhir penutupan 2017 awal 2018 itu sisa 116 rupiah per lembar sahamnya. Jadi kalau kita beli di harga sini tuh mau tidak mau harus kita tanggung resikonya itu minus 50% harga saham tak. Ya wajar karena memang 2017 memang kurang bagus performanya ini perusahaan tuh, karena lihat tadi laba bersihnya drop sekali dari 3 kalau nggak salah itu 3 net profit marginnya itu sekitar 3,2% menjadi 0,2%. Jadi menurutku ya memang kurang menarik di tahun 2017 ini. Tapi ada hal yang menarik ini. Setelah kita tadi bahas tahun 2016-17, kita bahas lagi mulai tahun 2018 sampai tahun 2021. Ada yang menarik dari sini. Apa itu? Kalau kita lihat ini kan pendapatannya turun memang di 2019 itu sampai 2020 itu memang turun ke pendapatannya. Gross profit marginnya itu turun juga. Dan net profit marginnya itu turun juga. Jadi semua ini rata-rata pendapatan turun, gross profit turun, net profit turun. Di sini saya tidak tampilkan data OPM ya. Saya cuma munculkan data revenue, gross profit, dan net profit. Tapi 2019 itu kita lihat langsung sini gross profit 2019 itu turun. Tapi kalau kita pakai rasio profitabilitasnya itu
kita lihat di gross profitnya itu 2019 ke 2020, apa yang terjadi? Naik Ji. Toh, padahal dilihat ke sini 2019 2020 tuh turun ke gross profitnya. Tapi kenapa di rasio profitabilitasnya ini naik? Nah, terus yang satu lagi, net profitnya. Lihat ke 2019 ke 2020 itu turun Ki. Tapi kalau kita pakai rasio profitabilitasnya itu di net profitnya dari 3,8% menjadi 4,7%. Naik juga. Apa yang sebabkan ini? Nah, ini yang menarik menurutku. Karena kalau kita cuma lihat sekedar angka, kalau cuma kita, oh ini turun, oh ini naik, itu tidak bisa kita dapat informasi apa-apa. Nah, maka dari itu kita pakai rasio profitabilitas. Nah, dari sini kita lihat, oh ternyata apa yang membuat ini tetap naik itu karena penurunan gross profit marginnya itu atau penurunan net profit marginnya itu lebih kecil dibanding penurunan revenue-nya ini, pendapatannya ini ISP. Nah, maka dari itu kenapa ini tetap dinaik, karena penurunan revenue-nya itu lebih tinggi dibanding penurunan gross profit marginnya dan net profit marginnya. Apakah ini bagus? Ya, menurutku bagus. Karena adanya efisiensi yang dilakukan sama ini perusahaan. Nah, jadi dari sini profitabilitasnya ini, ISSP ini bagus menurutku. Apalagi di tahun 2021. Kita lihat, di tahun 2021 itu naik terus Ki. Net profit naik, OPM naik, GPM juga naik. Nah, berarti ini hal yang bagus dari ISP. Terus selanjutnya kita lihat lagi, hal yang paling penting itu adalah ROE. Yang dimana return on equity itu kita lihat ini sekitar 12% ya. 12%. Nah, kalau lihat Ki, kenaikan ROE ini itu disebabkan karena peningkatan laba. Yang dilihat kita itu labanya, net profitnya tahun 2021 tuh naik signifikan Ki. Nah, ini yang sebabkan kenapa ROE-nya naik. Jadi menurutku dari rasio ROE dan ROA itu sangat menarik menurutku saya, karena di atas 10%. Nah, ini sudah menyentuh angka di atas sekitar 12%. Jadi ini hal yang menarik di tahun 2021. Selanjutnya liquidity. Nah, liquidity ini tuh untuk mengukur seberapa mampu perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Nah, atau yang dimana current ratio itu membandingkan antara total aset sama kewajiban jangka pendeknya. Nah, yang dimana itu current ratio ini bagus sih, karena tetap terus di atas 1, artinya aset jangka pendeknya itu atau aset lancarnya itu lebih tinggi dibanding kewajiban jangka pendeknya. Tapi kalau kita pakai cash ratio yang dimana kita bandingkan cashnya atau kasnya nih perusahaan atau uangnya nih perusahaan dibandingkan dengan kewajiban jangka pendeknya, itu dia ada di sekitar 0,02 kali. Jadi menurutku ISSP ini perusahaan bagus kalau kita lihat dari segi profitabilitasnya. Tapi hal yang kurang baiknya itu ternyata dia ada di cash ratio, artinya ini perusahaan cashnya sedikit sekali dibanding kewajiban jangka pendeknya yang harus dia bayar. Nah, jadi ini sebenarnya salah satu risiko yang ada di ISSP, artinya cashnya terlalu sedikit untuk bayar kewajiban jangka pendeknya. Tapi kalau kita lihat di current ratio-nya itu dia di atas 1 kali, artinya bagus kalau kita pakai current ratio. Apalagi kalau kita lihat piutangnya. Nah, ini juga salah satu penyebabnya kenapa cashnya ini sedikit, karena dia itu ada terus penjualannya, meningkat terus penjualannya. Tapi rata-rata itu jadi piutang, artinya itu misalnya harga barangnya itu anggap 1 juta, tapi yang ISSP terima itu cuma 300.000 misalnya. Ternyata 700.000 ini tuh apa? Itu 700.000-nya itu jadi piutang. Artinya pelanggannya belum bayar ke dia. Nah, kenapa cashnya ini ISSP kurang? Itu karena itu kebanyakan piutang. Nah, menurutku ini memang kurang bagus memang ISSP kalau terlalu banyak piutangnya.
karena bisa berefek di sini di cashnya yang sangat kurang, apalagi kalau ada utang jangka pendek yang harus dibayar. Nah, ini kan jelek. Ini kan tidak bagus kalau sedikit sekali cashnya. Terus selanjutnya itu yang terakhir kita bahas itu dari segi valuasinya, artinya kita mau hitung berapa ini nilai wajarnya nih ISSP. Kalau dilihat gini IPS-nya itu dia sekitar secara TTM itu dia ada di 60 rupiah per share, adanya 60 rupiah per lembar sahamnya. Terus book value per share-nya itu dia ada di harga 506 per lembar sahamnya. Terus harga sekarang itu di tanggal 18 itu harganya sekitar 290 rupiah per lembar saham. Jadi kalau kita hitung PBV-nya itu masih 0,57 kali, Bah. Ini perusahaan murah memang. Ternyata ini perusahaan murah. Karena kenapa? PBV-nya itu masih 0,57 kali. Nah, jadi setelah saya hitung, ternyata intrinsic value-nya ini ISSP itu dia ada di harga 798 atau di harga 556 per lembarnya. Ini menurut perhitungan saya. Jadi saya menghitung IPS-nya sekarang, terus saya proyeksikan ke masa depan. Itu saya dapat harga sekitar 500 sampai 700 rupiah per lembar sahamnya. Dan harga sekarang itu masih di harga 290. Jadi bisa dikatakan kalau saham ini termasuk saham yang under value. Terus kalau dilihat harga sekarang itu kan harga 290. Anggap saya tidak usah nih sampai ke 556 atau sampai 700. Menyentuh ke PBV satu kalinya saya itu dia sudah berpotensi naik sebanyak 72%. Nah, ini hal yang menarik, artinya dia perusahaannya bagus dan murah juga. Nah, ini yang membuat menarik kenapa invest di ISSP ini. Karena ada juga potensi yang bisa saya dapat itu sekitar 72%. Nah, jadi itu tadi saudara perusahaan ISP. Bagaimana menurut tak? Apakah menurut tak ini bagus atau tidak? Tapi kalau menurutku saya dari segi profitabilitasnya itu ISP ini sangat menarik karena kita lihat pertama dari segi revenue atau dari segi pendapatannya itu naik terus terus dari segi gross profit marginnya itu gross profit marginnya naik terus, dan apalagi net profit margin juga naik terus. Jadi terus kita lihat nah itu tadi saudara penjelasan dari perusahaan ISSP ini. Jadi bagaimana menurut tak? Apakah menurut tak ini perusahaan layak untuk dikoleksi? Nah, jadi itu tadi saudara perusahaan. Nah, jadi itu tadi saudara analisa fundamental dari perusahaan ISSP. Jadi bagaimana menurut tak? Apakah perusahaan ini layak diinvestasikan atau tidak? Itu tergantung dari kita Ji. Tapi kalau menurut saya itu bagus kini perusahaan karena kenapa? Karena dari segi profitabilitasnya itu naik terus kalau kita lihat dari revenue, apalagi kalau kita lihat dari gross profit margin, OPM atau operating profit marginnya, dan apalagi dari segi net profit margin itu naik terus Padahal kalau kita lihat di tahun 2020 itu revenue-nya turun laba kotor atau gross profitnya itu turun apalagi net profitnya juga turun Tapi kenapa net profit marginnya ini naik gross profit marginnya naik? Itu ternyata karena adanya efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan ISP ini, atau bisa dikatakan itu penurunan net profit marginnya itu lebih sedikit dibanding penurunan revenue-nya. Jadi menurutku sangat bagus Terus yang kedua juga utangnya itu turun terus toh kita lihat dari utangnya turun terus Jadi menurutku bagus memang karena bisa mengontrol utangnya sampai beban keuangannya itu atau bunga banknya yang harus bayar itu semakin lama semakin turun. Jadi untung yang bisa kita dapatkan itu semakin lama juga semakin tinggi. Tapi ada satu kekurangan dari ISSP ini, apa itu? ISSP ini memiliki cash atau uang kas perusahaan itu sangat kecil. Artinya sedikit sekali uangnya perusahaan. Jadi ini yang salah satu menjadi tantangan ISP bagaimana caranya untuk meningkatkan cashnya. Kalau menurutku ini cara untuk meningkatkan uang cashnya ini dengan cara tagih semua itu utang-utangnya pelanggannya. Artinya kalau dilihat ternyata ISP ini banyak sekali piutangnya. Nah, makanya itu kenapa
kas yang terima ini dari pelanggan atau kasnya ini perusahaan sangat kecil, karena kebanyakan pelanggan yang beli sama dia itu menjadi utang, ya artinya pelanggan utang sama dia yang bisa disebut atau piutang. Jadi piutangnya nih perusahaan ini terlalu besar, jadi itu yang menyebabkan kenapa cashnya kecil. Tapi menurutku saya, kalau dilihat di piutangnya itu bisa cair selama 4 bulan ke depan. Jadi menurutku 4 bulan ke depan itu dapat lagi kas, 4 bulan ke depan dapat lagi kas. Jadi memang kalau lihat kasnya kecil, tapi ke depannya itu mungkin bakal lebih bagus nilai ke depannya. Terus apalagi yang menarik itu ternyata dari ROE dan ROA-nya perusahaan. Nah, kenapa menarik? Karena kita lihat juga dari tahun 2017 itu naik signifikan terus, yang dimana ternyata di tahun 2021 itu ROE-nya mencapai 12%, yang dimana kalau menurutku saya ROE di atas minimal itu 10% harusnya, tapi ISSP ini dapat mencapai sampai 12%. Nah, apa itu ROE? ROE itu adalah return on equity, yang dimana menghitung berapa persen ini laba bersihnya di perusahaan terhadap ekuitasnya atau modalnya ini perusahaan. Jadi dia bisa menghasilkan sampai 12%. Ternyata itu hal yang baik menurutku, karena dari tahun-tahun sebelumnya itu belum pernah mencapai, sekarang bisa mencapai sampai 12%. Karena itu ROE naik, itu jelas itu karena laba bersihnya juga yang ikut naik, ROA-nya pun seperti itu. Oke saudara, jadi itu tadi analisa perusahaan dari ISSP nih. Jadi kalau ada perusahaan yang mau di request untuk kita bahas bersama, silahkan komen mungkin saja di bawah. Nanti saya akan bahas untuk di video selanjutnya. Oke saudara, jadi sampai sini saja video ini. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya.